Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, adalah pertemuan terakhir untuk mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Kemudian materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang pendanaan pendidikan Islam pada masa klasik. Kapan masa klasik itu? Masa klasik adalah masa zaman Rasulullah dan selebihnya, dari sekitar sampai dengan Bani Umayyah. Perlu diketahui pendahuluan bahwa fitrah kebutuhan manusia yang wajib dan esensial adalah pendidikan. Karena pendidikan itulah manusia akan bisa mengalami perkembangan, kemudian akan mengetahui konsep-konsep bagi eksistensinya, keberadaannya di dunia ini, dan keberlangsungan hidup ke arah atau tujuan tertentu. Jadi sekali lagi, fitrah kebutuhan wajib manusia dan esensial adalah pendidikan itu sendiri. Karena pendidikan merupakan kebutuhan yang pokok. Pendidikan manusia akan bisa untuk mengetahui kelangsungan hidupnya, bagaimana di kemudian hari, ini ditentukan oleh pendidikannya. Kalau pendidikannya ini kurang bagus, katakanlah tidak begitu bermutu, maka ya itulah yang akan dihasilkan oleh mereka. Sehingga dengan demikian, maka pendidikan menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Karena itu, karena kosin menjadi sangat penting, maka akan menjadi agen perubahan transformasi nilai-nilai, tata nilai yang terorganisir, tersusun dengan rapi, sehingga tata nilai itu? Tata nilai adalah perubahan yang akan dialami oleh setiap manusia dengan pendidikan itu sendiri. Jadi kalau tidak ada pendidikannya, katakanlah semacam kehidupan binatang, maka dia tidak akan berubah. Keberlangsungan kegiatan suatu lembaga pendidikan itu terkait dengan berbagai macam faktor. Salah satunya adalah pendanaan. Ya. Salah satunya adalah pendanaan. Apa dana itu? Yang dimaksudkan dana di sini apa? Dana tidak mesti berbentuk uang. Ya. Dana itu tidak mesti berbentuk uang. Tapi dana adalah semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi, oleh suatu lembaga dalam rangka pengembangan organisasi itu. Dan itulah yang namanya dana. Kemudian dana dianggap persoalan yang paling penting. Sekali lagi, itu demi keberlangsungan sebuah lembaga agar apa? Agar berbagai kegiatan aktivitas yang dirancang dapat berjalan, dapat dilakukan dengan semangat yang tinggi, dengan semangat yang dapat diarahkan dari berbagai macam harapan-harapan yang dapat menghasilkan suatu hasil yang optimal, hasil yang berbobot, hasil yang baik. Jadi tanpa dana kegiatan tidak akan mungkin bisa berjalan. Sekali lagi,
dana tidak mesti berbentuk uang. Oleh karena itu tanpa dana maka organisasi terlebih adalah pendidikan maka tidak akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Berawal dari paparan di atas dapat diketengahkan berbagai sumber biaya yang ada pada berbagai lembaga pendidikan pada masa Islam klasik. Islam klasik itu tadi saya sampaikan bahwa Islam klasik adalah masa Islam pada waktu dulu. Dan pola pengelolaannya bagaimana? Sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat dijadikan perbandingan bagi masalah biaya pendidikan di kala itu dibandingkan dengan masa sekarang ini. Jadi perbandingannya kalau dulu butuhnya kayak apa, ini sekarang bagaimana? Ini dapat dibandingkan dengan apa kebutuhan yang ada pada sekarang ini. Kemudian selanjutnya, kalau tadi saya katakan bahwa tidak lepas dari biaya, pendidikan tidak lepas dari biaya. Kemudian sumber biaya pendidikan Islam pada masa klasik itu dari mana? Apa saja? Dari mana? Yaitu yang pertama, dan ini tidak hanya pada masa itu, tapi termasuk masa sekarang juga, yaitu bersumber dari negara, dari pemerintah. Biaya pendidikan bersumber dari pemerintah, ya. Pada masa Rasulullah sampai dengan masa Khulafaur Rasyidin, sahabat Umar ini sudah memprioritaskan mereka mendirikan dan menghidupi berbagai syarat penunjang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Termasuk di dalamnya ada lembaga Asufah. Apa Asufah? Siapa tahu Asufah? Asufah adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan di emper masjid pada waktu itu. Nah, belum ada yang namanya gedung, belum ada yang namanya bangunan resmi untuk sekolah. Adanya adalah emper-emperan di masjid, kemudian itu lesehan. Ada yang sudah maju, ada dengan dengan dampar, ada yang dengan dampar dan sebagainya. Itu pada waktu itu semuanya sudah ada, kemudian ditanggung oleh negara. Maka dari itu bersumber dari negara. Kemudian yang kedua, di samping bersumber dari negara, juga dari wakaf para agniya, orang-orang yang kaya, orang yang mampu. Contohnya seperti pengadaan tempat ini adalah bersumber dari para tokoh-tokoh, termasuk di dalamnya adalah gaji daripada para guru. Di dalamnya adalah gaji para guru, para ulama, para ustadz yang mengajari itu. Kemudian itu diambilkan dari wakaf para agniya yang ada di situ. Kemudian ada namanya badan-badan wakaf, ada yang dikelola untuk pengadaan, untuk pembiayaan daripada pendidikan. Salah satu diantaranya adalah untuk tadi apa saya sampaikan adalah untuk menggaji atau bisaroh para ulama, para guru. Yang ketiga saya ulangi, yang awal bersumber dari negara, yang kedua bersumber dari wakaf, yang ketiga bersumber dari orang tua. Orang tua ini orang tua siapa? Orang tua adalah orang tua murid atau orang tua siswa, orang tua santri. Di sana ada yang namanya biaya pendaftaran, ya. Ada yang namanya biaya pendaftaran, biaya tambahan, kemudian paket tertentu dari
pelajaran, misalnya kalau bahasa di Indonesianya paket les dan sebagainya. Itu misalnya ada les, ada kalau belajar tentu itu dibiayai oleh orang tua. Orang tua juga berperan untuk menghidupi lembaga pendidikan. Kemudian yang keempat adalah bersumber dari siswa. Jadi orang tua ada, siswa juga ada, ditarik dari siswa. Siswa bagaimana? Siswa dikumpulkan di masjid, mengajar di masjid, di madrasah atau di lembaga yang ada, kemudian bersepakat dengan siswa. Ini waktu dulu. Sekarang rupanya tidak ada. Di saat ini tidak ada. Bersepakat dengan siswa. Sekali misalnya, kalau dulu itu sekali pertemuan siswa memberikan upah. Upah 1,5 dinar atau berapa harganya segitu, 1,5 dinar atau berapa. Ini tiap kali pertemuan diberikan pada awal pertemuan sebelum guru itu mengajar, sebelum ulama itu mengajar, sudah menerima menerima bisaroh dulu. Misalnya di itu ada murid 10, 15, 20 ya, tinggal mereka kontraknya masing-masing siswa berapa sesuai dengan kemampuan dan persetujuan masing-masing siswa. Jadi siswa itu tidak sama antara satu dengan yang lain dalam waktu yang sama, tapi besar kecilnya bisaroh itu tidak sama. Karena sesuai dengan kesepakatan antara santri dengan para ulama pengajarnya. Jadi tidak sama. Ada yang tinggi, ada yang tinggal melihat kemampuan mereka masing-masing. Yang kelima adalah bersumber lain. Sumber lain perorangan. Maksudnya bagaimana? Ini bukan wali murid, juga bukan pemerintah. Artinya masyarakat biasa. Jadi yang seperti ini dulu sudah ada dan sekarang pun masih ada. Sekarang masih ada donatur yang sanggup membiayai sesuai dengan kemampuannya masing-masing dalam rangka meringankan beban biaya pendidikan. Kemudian yang selanjutnya pengelolaannya bagaimana? Pengelolaan dana tadi bagaimana? Pengelolaan dana tadi kalau yang dari pemerintah maka mengikuti aturan pemerintah. Semua item pembelanjaan ditentukan oleh pemerintah, tidak boleh menyimpang dari pemerintah. Kemudian yang kedua, desentralisasi. Apa desentralisasi? Keuangan pendidikan yang menggunakan pola manajemen keuangan lembaga pendidikan yang bukan hanya berorientasi pada kebutuhan real lembaga tersebut dalam segala perubahannya, tapi juga pengelolaan tidak memiliki otoritas mutlak, sehingga di situ ada kerjasama, ada otoritas daripada lembaga itu. Kemudian ada pola yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu pola tradisional. Apa pola tradisional itu? Yaitu pola yang biasanya dipakai tanpa perencanaan yang jelas. Orang perencanaan ujug-ujug mengeluarkan uang, tapi kebutuhan itu mendesak dan mendadak. Kemudian non tradisional. Dana yang masuk melalui rencana. Terarah sesuai dengan kondisi. Ini non tradisional. Non tradisional itu dana sudah digambarkan. Contohnya begini. Kita punya murid 100. Dari murid itu nanti akan masuk uang per siswa sekian. Per siswa katakanlah misalnya 1.000, berarti 100.000. Dari 100.000 ini
sudah dirancang dengan matang, jadi nanti pada akhir sudah klop, tersebut dibelanjakan dengan habis. Itu namanya non tradisional. Kemudian perbelanjaan itu untuk apa? Perbelanjaan di sekolah. Adapun perbelanjaan di sekolah adalah untuk prioritasnya adalah untuk pengadaan sarana prasarana. Pengadaan sarana prasarana. Ada prasarana. Apa prasarana ini? Ada prasarana. Apa prasarana? Prasarana adalah gedung. Itu namanya prasarana. Kemudian lahan, itu namanya prasarana. Yang sarana apa? Jadi kalian harus paham yang dinamakan sarana dan prasarana. Sarana adalah bangku, papan tulis, almari, meja kursi, alat tulis dan sebagainya, namanya sarana. Kemudian digunakan lagi untuk guru. Nah, dibagikan kepada guru-guru. Kalau dulu yang dibagikan adalah gandum, terigu, apa namanya? Hintoh. Gandum. Ini dibagikan kepada guru sebagai bentuk bahasa sekarangnya gaji. Kemudian 10%-nya, 1/10-nya diberikan kepada pengawas. Siapa pengawas? Pengawas itu kalau sekolah negeri atau sekolah pemerintah ya ada di pemerintah. Tapi kalau sekolah swasta ya mereka-mereka yang ditugaskan oleh yayasan untuk mengawasi berjalannya operasionalnya sekolah itu berhak untuk mendapatkan honorarium 10% dari semua hasil yang ada di madrasah itu. Yang ketiga, yang keempat adalah untuk nadir wakaf. Nadir wakaf siapa nadirnya? Nadir apa bedanya nadir dengan pengawas? Nadir adalah mereka yang mengelola aturan yayasan itu, kemudian aturan yayasan menugaskan kepada pengawas. Pengawas inilah yang tadinya saya sampaikan berhak mendapatkan gaji. Kemudian yang lain diberikan kepada para pelajar-pelajar. Ada para pelajar yang mereka yang berprestasi, mereka yang kurang mampu, ini diberikan biaya dari kumpulan biaya yang ada. Itulah beberapa hal yang berlaku pada masa klasik pada waktu itu. Oke, terima kasih. Baiklah, kita sekarang saya lanjutkan tentang materi yang kira-kira nanti akan saya keluarkan pada UAS. Pelajari kurikulum pendidikan Islam sebelum berdirinya madrasah. Saya ulangi, kurikulum pendidikan Islam sebelum berdirinya madrasah. Yang kedua, kurikulum pendidikan Islam setelah berdirinya madrasah. Ya, kurikulum pendidikan setelah berdirinya madrasah. Yang ketiga, kompetensi mengajar guru pada masa klasik pada waktu itu. Kompetensi guru pada masa klasik itu apa saja? Cari. Kemudian yang keempat, peranan guru dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, yang terakhir adalah sumber dana pendidikan pada masa klasik. Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai bahan nanti pada UAS yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.